Ya, masih di Morning Zone dan masih bersama dengan Om Feby. Om Feb, tadi lanjutin lagi kita bahas tentang pagar Siap. laut nih, kayaknya seru nih. Seru Nah, banget, itu Bang. memang yang di Tangerang memang sudah ada SHM ternyata ya. Iya, Itu iya. info yang baru tuh. Mm-mm. Makanya kita juga aneh juga sih Bang pas Mm-mm, Menteri ATR ngeluarin statement itu. Iya. Lah kok ada SHM nih? Mm-mm. Bentuknya apa nih, soal itu kan perairan kan, Iya. apa yang mau dibangun, dan ternyata pas dicari tahu mungkin dulunya tuh itu daratan Bang. Dan terkena abrasi, makanya dia akhirnya menghilang lah gitu. Oh gitu. Makanya prediksinya, ini masih dugaan sih, Iya. prediksinya dari anggota Komisi 4 yang kemarin ninjau ke sana itu ngelihat, jadi dia naik kapal dari pantai itu jaraknya 1 kilo lah sampai pagar itu. Dan menurut dia jarak 1 kilo itulah yang bakalan jadi reklamasi lah nanti buat jadi daratan tuh Bang. Nah itu kan kalau jadi daratan semua kan jarak 30,1 kilometer itu kan wah, Nilainya berapa ya? nilainya kalau menurut dia kalau hitungan per meter 10 juta aja bisa 300 triliun Bang kalau dijual Bang. Masya Allah, gede Untung juga. banyak ya Bang. Iya ya. Bayar dikit buat bikin pagar sama bikin Nguruk ya? SHB, diuruk sama dia jadi lahan buat dijual dah. Iya. Tapi memang nggak jauh lokasinya ya dengan tempat strategis ya, yang betul. memang tadinya menjadi tempat apa tuh pulau reklamasi juga ya di Iya, Jakarta ya, itu iya. lokasinya nggak jauh ya. Iya. Dan ini juga jadi apa ya, jadi warning juga nih karena banyak lembaga yang justru main lempar dan saling Iya. bingung gitu. Iya. Ini sebenarnya punya siapa? Awalnya kan siapa? gitu kan, nggak ada yang mau ngaku Betul. tuh. Sampai akhirnya dicek di Kementerian ATR ya, Iya. di aplikasi Bumi ya kalau nggak salah ya. Aplikasi Bumi Terus bisa kemudian dari situ kelihatan bahwa oh sudah ada pemiliknya nih, perusahaan gitu kan, yang memang mematok tanah tersebut ya. Iya, Yang iya. pas dicek di Google Maps ternyata itu lautan dan Iya. persis tempatnya di pagar Deket laut pagar itu. laut itu. Iya tuh Bang. Dan barusan juga ada juga nih baru-baru ini ya, bukan barusan, maksudnya baru-baru ini ada juga yang ramai juga itu pagar laut yang ada di Sidoarjo tuh. Iya Nah tuh. itu gimana ceritanya tuh? Iya itu juga hal baru yang dilaporin sih ke KKP Iya. sama nelayan kan. Ya itu juga sama tuh, ada sertifikatnya, tapi Kementerian ATR sama KKP sih langsung statementnya langsung ini sertifikat HGB dan SHM-nya dicabut karena lahannya udah nggak ada Bang, jadi lahan musnah gitulah. Oh. Jadi udah otomatis udah nggak bisa diapa-apain lagi, tapi bakalan diituin juga, dibongkar juga nantinya sih kalau itu. Oh gitu. Tapi katanya informasinya kalau yang di Sidoarjo itu tadinya bekas tambak ya? Iya, makanya ada tanah hak hibah guna ya? bangunannya itu Bang, ada sertifikat. Dihibahkan kepada nelayan di sana ya, untuk budidaya tambak, di tambak ya. Nah, terus kemudian tapi dibeli tuh sama perusahaan properti, ya. Nah, dibeli sama perusahaan properti sampai jadi SHM tuh. Iya. Nah, ternyata akhirnya kan mungkin nggak lanjut kali bisnisnya atau apa, terus terkena abrasi juga, akhirnya jadi perairan juga. Tapi masih ada patok-patoknya. Patoknya masih ada. Oh gitu. Nah kalau menurut Om Feby sendiri nih ya, dengan yang saya tangkap ya, kalau waktu yang di kasus yang di Sidoarjo itu kan ada pelaporan dari dosen di Universitas Airlangga ya. Iya. Ya kan, benar ya. Berartinya bahwa ada laporan dulu, baru kemudian rame nih. Iya. Gitu. Padahal kan sebenarnya pemerintah sudah mulai melakukan ini ya, inspeksi ya, atau enggak proses untuk ngecek ada lagi nggak sih yang kayak gini gitu, ya kan? Nah tapi itu kayaknya belum dilakukan ya sampai sekarang ya. Padahal kasus yang di Tangerang tuh cukup heboh loh. Iya. Makanya rapat kemarin dengan Menteri KKP tuh DPR semuanya tuh nyorotin kinerja Kementerian KKP Bang, karena di situ ada divisi untuk pengawasan perairan kan. Dan mereka mempertanyakan, nih yang deket aja Tangerang nih, yang deket ibu kota, yang depan mata aja, kok lu nggak tahu ada pagar laut sepanjang itu gitu. Iya. Gimana yang di daerah-daerah lain gitu. Akhirnya kan kayaknya ada laporan baru ditindak, ada laporan ditindak. Dan kemungkinan nanti ke depannya dengan
kejadian-kejadian yang ada terus nih, Mm-mm. akan banyak inspeksi terkait soal itu nggak sih, Iya, pematokan pasti. di pesisir pantai Mm-mm, gitu? mm-mm. Dan Kemungkinan kayaknya jadi terbuka juga, nelayan-nelayan juga bisa laporan langsung sih kayaknya kayak gitu sih. oh, jadi kalau misalnya ada yang lihat gitu ya, Mm-mm. wah ini nih ada nih gitu, Iya. wah langsung Kan itu lapor. ngalangin Mereka juga ya, untuk iya. laut ya? Heeh. Kalau yang di Tangerang nelayan tuh harus belok 1 jam dulu baru bisa kelepas pantainya tuh, kelepas lautnya tuh bang. Oh gitu. Iya, terus Makanya- walaupun misalnya ada yang longgar-longgar lah pagernya, tapi resiko lewatnya tuh tinggi juga, bisa Iya. merusak kapalnya juga. Iya dengan bambu-bambunya itu ya. Iya, iya bang. Ya ini juga bahaya juga sih. Padahal solar mahal tuh. Iya, Iya kan? makanya. Kalau dia muter sejam kan berarti Butuh solarnya berapa tuh? habisnya kan percuma ya. Mm-mm. Padahal sebenarnya bisa bolak-balik tuh dia. Mm-mm. Iya kan jadi sekali jalan gitu. Mm-mm. Oh iya ya gawat juga ya. Ya akhirnya sekarang sih untungnya udah mulai dibongkar kan, targetnya Iya. per hari 7 kilo lah. Sehari 7 7 kilo. kilo. Heeh. Nah itu yang bongkar siapa? Waktu itu kan sempat ada informasi juga kalau jangan dibongkar dulu nih Mm-mm. gitu. Nah itu juga bikin bingung kita juga tuh. Mm. Jadi kita juga yang di redaksi nulis beritanya juga bingung juga bang. Jadi TNI Angkatan Laut, tim teman-teman news bikin TNI Angkatan Laut bongkar itu, terus ada statement dari Menteri KKP minta jangan dibongkar. Kita juga jadi bingung juga tuh. Tapi udah kenapa sih dibongkar sebenarnya? sekarang. Akhirnya kan setelah ada polemik-polemik yang itu kan akhirnya langsung diambil tindakan sama Pak Presiden langsung kan. Iya Presiden Prabowo ya. Dipanggil langsung kan. Prabowo Bongkar. minta pokoknya bongkar gitu. Dan katanya biaya bongkarnya gede tuh. Nah itu. Hmm. Nah itulah yang. Soalan bambunya dikemanain? Nah bambunya kemana? Nah kalau untuk soal bambu, jadi bambu-bambu yang udah dibongkar itu kalau emang nelayan atau warga sekitar pesisir yang mau pakai bambu itu dipersilahkan. Untuk pakai. Heeh. Nah biaya pembongkaran? Nah biaya pembongkaran inilah yang jadi masalah. Jadi Menteri KKP sih ceritanya karena dia anggarannya juga kan nggak ada kan. Iya. Nggak ada anggaran kementerian yang dikhususin buat bongkar pagar kan. Iya. Ya akhirnya sih dia patungan sih sama TNI AL, sama polisi sekitar, sama dinas sekitar sih untuk patungan bongkar ini. Dan biayanya tuh kalau hitungan si Menteri KKP ya 18 juta per 1 kilo sih. 18 juta rupiah. Kali 30. Kali 30. Iya kali 30 ya. Lumayan Gede juga Bang. lumayan ya. Itu Iya. berapa tuh? Ada sekitar 60, 70. 60, 70 Malah juta. katanya lebih mahal 70, biaya 700 juta. lebih murah biaya pasangnya daripada biaya bongkarnya. Oh iya. Iya karena bongkar lebih susah ya. Iya karena kan udah ketancep terus Iya. pasir-pasir udah Iya. dalam-dalam juga. Tenaganya Tenaganya gitu. siapa yang ngangkatin? Ya Emang walaupun mau pakai akhirnya apa? nelayan-nelayan juga sih Yang bongkar ya? ada ribuan nelayan lah yang bantuin gitu. Oh. Ada sekitar 230-an kapal lah yang ikut bantu bongkar. 230-an kapal untuk ikut bantu bongkar pagar itu ya. Nah, kalau menurut Om Feby sendiri informasi yang diterima oleh redaksi nih, nanti kira-kira akan seperti apa ini kasus ini? Ya makanya kita juga kan akhirnya kalau dari redaksi pengen tahu nih Bang. Kalau untuk sertifikat hak itu kan udah diketahuin kan yang punya siapa kan. Iya. Nah kalau yang bangun pasang si pagar ini nih yang kita belum tahu nih sama anggota DPR juga mempertanyakan itu. Jadi siapa sih sebenarnya yang pasang ini? Nah itu yang bakalan kita terus kejar sih nanti ke Kementerian KKP sih. Jadi sebenarnya Kementerian KKP dan ATR harusnya sama-sama tahu ya. Sama-sama tahu. Tapi ini katanya kemarin sempat dibantah juga sama Kementerian ATR ya bahwa ya mereka bertugas itu udah ada ini pagernya gitu. Ini pasti di pemerintahan yang sebelumnya. Makanya nanti si juru ukurnya tuh sama pegawai si Kementerian ATR yang tanda tangan itu sih yang bakal diperiksa juga tuh nanti Bang. Iya kan ya. Kalau mau bikin itu kan surat kan harus ngukur ya. Iya. Lah itu ngukurnya gimana ya kalau laut ya? Makanya. Dia nyelam kali ya. Makanya kayaknya dulu mungkin darat kali ya. Yang diukur apa daratan yang diukur gitu. Iya, makanya. Gitu sih Bang.
Ini saya bayangin dulu nih, dia ngukurnya gimana? Terus kira-kira selain di Pulau Jawa ada nggak di luar Pulau Jawa? Iya, di Pulau luar Jawa ada. Ada di Pati, ada di Sidoarjo tadi, Iya. sama Bekasi itu yang Oh, deket Bekasi juga itu ada. yang Di luar kata Pulau Jawa, Om Fer. yang katanya untuk relokasi pelabuhan Oh, itu mah. di luar Pulau Jawa belum ada sih laporannya. Mungkin nanti Akan setelah ini rame ya, akan mungkin rame, ya. Bisa jadi ada loh. Iya. Iya. Nah, berarti ini ada plus minus nih. Ya kan? Iya. Ya, tadi minus-minusnya tuh ya. Plusnya tuh Om Febi bisa beli coupling di laut tuh. Iya, makanya tuh. Kalau misalnya dapat coupling di laut mau nyari di pantai mana kira-kira? Wah, Pulau Kayaknya- Seribu mungkin gitu? Nggak pengen nih? Pulau Seribu bagus juga, cakep juga sih. Cakep Bang. ya? Cakep juga. Cakep ya, itu. iya. Kalau Mas Dwi dia nggak mau ke laut dia, karena dia nggak bisa air asin. Jadi dia di Kalimalang kayaknya, dipatokin sama dia. Ya Om. Iya, ini menarik nih isunya nih. Jadi ya kita tunggulah ya gimana perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan pemerintah juga sigap ya menyikapi hal ini. Iya. Harapan kita sih sebenarnya jangan nunggu laporan deh gitu, ya kan? Coba deh lakukan investigasi, lakukan penyelidikan, lakukan inspeksi juga. Mungkin seperti kata Mas Dwi, nggak cuma di pesisir Pulau Jawa, Jawa, ya. tapi juga ada di pulau-pulau lain gitu, yang ya potensinya bisa juga merugikan negara loh, Iya, bisa juga merugikan masyarakat di pesisir, gitu. Kasihan tau. Iya, Iya kan? kan? Kasihan banget itu. Nah, Kalau emang jadi ternyata bener buat reklamasi, wah. ya kalau itu jadi Gimana reklamasi berarti akhirnya menjadi sebuah keuntungan sepihak ya. Iya, makanya. Iya, kebayang tuh tanah tuh. Bayang tuh. Itu sih, Bang. Harganya mahal ya, apalagi udah jadi apartemen, Iya. udah jadi hotel gitu ya. Waduh. Itu luar biasa sih. Nah, kira-kira Om Febi, berita-berita apa yang jadi top issue nih kira-kira di Okezone nih? Selain itu ya, selain 3 yang tadi kita bahas ya. Kalau di apa? Kalau Di ekonomi, Ekonomi ya. Kalau di ekonomi sih masih. Ini Om Febi nih jagoan ekonomi nih. Ini kuliahnya Apa dulu ya? akuntansi, Di Lenteng Agung tapi. tapi di Lenteng Agung. Lenteng Agung 32. Oh, di ekonomi apa ya? Yang lagi rame Jurusan dia buka sendiri nih kayaknya nih. ambil komputer Iya, ambil komputer. Ini dia menjelang 100 hari apa? presiden. Menjelang 100 hari presiden. Udah bikin belum sih? Udah sih, udah Nah, mulai ya itu gimana ada tuh? Ada menteri-menteri juga mulai laporan-laporan kayak Iya. Pak Erik hari ini laporan soal 100 hari kerja. Pak Prabowo dari sisi pembangunan infrastruktur. Iya. Karena kan apa yang salah satunya kan program 3 juta rumah tuh Bang mulai Iya. kejar kan tuh. Nah, terkait perumahan itu juga kemarin Kementerian Perumahan juga ini ya, apa mengganti apa Wisma Atlet katanya ya? Menjadi perumahan apa rusun ya? Iya, mau jadi rusun sewa. Rusun sewa, tapi buat masyarakat Jakarta dengan gaji di bawah 8 juta ya? Dengan pendapatan 3 juta kayaknya deh Bang per bulan. Oh. Tapi untuk kriteria itu sih belum di. Top up-nya tuh 8 juta deh kalau nggak salah. Kalau itu kan buat KPR, Buat rumah KPR ya? biasa kan. Rumah biasa. Rumah tapak tuh Rumah kalau tapak. kalau rusun gitu kayaknya nggak bakal segitu deh. Terlalu tinggi kayaknya. Iya, iya. 3 jutaan ya berarti ya. Range-nya ya. Kan ini kan rusun sewa kan yang di Iya. Wisma Atlet kan Iya, untuk. yang dulu bekas rumah sakit Covid ya. Betul. Oh gitu. Terus selain itu apa lagi kira-kira dari sisi ekonomi ya? Soal pertumbuhan ekonomi yang ini target 8% gimana? Nah makanya itu apa kalau dari para ekonom sih nilainya terlalu ambisius sih sebenarnya targetnya. Tapi kan kita kan sebagai apa masyarakat juga harus optimis juga kan sama pemerintahan Pak Prabowo kan. Iya, Kita lihat harus aja lah. kinerjanya nih sampai 5 tahun ke depan gimana Iya. kan. Tercapai nggak sih itu 8% itu. Tapi di 100 hari ini apa catatannya? Catatannya sih apa kayak soal makan siang, makan bergizi gratis itu harus dievaluasi lagi karena ternyata membutuhkan biaya yang nggak Iya, cukup 70 triliun tuh ternyata tuh Bang. Gede ya, Oh gede banget. menghabiskan APBN ya. Dan harus ada apa subsidi yang tepat itu ya terkait soal itu ya. Iya iya. Terus yang menarik lagi ini kemarin statement Pak Prabowo supaya ini kementerian sama apa lembaganya tuh ngurangin apa seminar-seminar
perayaan-perayaan ulang tahun kementerian, Oh. perjalanan dinas yang nggak perlu dikurang-kurangin kayak gitu-gitu sih bang. Iya, lebih hemat lah. Dia Dia lebih menghemat hemat. anggaran ya. Mm-mm. Oke deh. Ini keren sih. Mudah-mudahan sih ya bisa lah ya kita tumbuh ekonominya gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan kita saat ini tuh yang pertama tuh pastinya tuh lapangan pekerjaan. Ya. Betul bang. Ya kan? Makin banyak nih angkatan muda kita yang Yang lulus ya. yang Bang. lulus ya kan, yang lulus jadi akuntansi aja sekarang jadi wartawan gitu kan. Yang lulus pertanian kerjanya di bank ya bang. Yang lulus pertanian kerjanya di bank gitu ya kan. Artinya sebenarnya kita punya potensi banyak. Sebenarnya kita punya SDM juga besar gitu ya. Nah, tinggal mengarahkan mereka untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang tepat dengan profesinya, dengan jurusannya gitu ya. Sehingga nantinya tuh bisa ikut membangun juga gitu, Iya, membangun, membantu perekonomian negara gitu kan, karena ekonomi itu kan dibentuk juga dengan salah satunya ya dengan pengeluaran atau konsumsi dari masyarakat ya. Kalau masyarakatnya punya banyak konsumsi dan kuat untuk mengkonsumsi, otomatis kan dia juga akan naik ya, industri naik, perdagangannya naik gitu kan, dan yang pastinya roda ekonominya berjalan dengan sehat gitu. Betul bang, betul. Iya, makanya jadi mudah-mudahan ya itu ya, yang penting tuh mudah-mudahan lapangan pekerjaan nih makin besar Makin gitu, banyak. makin banyak, terus kemudian masyarakatnya juga sejahtera semua ya pasti. Amin bang. Amin, amin, amin. Ya, thank you ya Om Feb, banyak banget insight-insight yang kita bahas nih pagi ini, dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, terutama soal itu tuh, kenapa jurusannya bisa beda sama pekerjaan tuh menarik. Tapi kita ngomongin di belakang aja nanti. Oke. Terima kasih Oke Zoners. Demikian Morning Zone untuk hari ini, dan kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Om Pep, thank you ya.